Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Nugraha. Saya dari kelas 10 RPLA SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan program tugas akhir yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah program pemesanan makanan khususnya untuk resto ramen. Di sini dengan nama restonya sendiri yaitu Resto Hosihan Ramen. Untuk namanya sendiri itu saya sendiri yang membuatnya. Nah, kemudian untuk sasaran pengguna dari program yang saya buat ini yaitu pengguna dengan kategori sebagai pelanggan atau customer resto. Nah, kemudian di dalam program yang saya buat terdapat 6 opsi utama yang nantinya dapat dipilih oleh pengguna. Jadi apabila pengguna memilih opsi 1, nanti itu program akan menampilkan informasi dari resto. Dan untuk opsi yang kedua itu nantinya program akan menampilkan keseluruhan menu yang disediakan oleh resto atau program yang saya buat. Nah, sedangkan untuk opsi yang ketiga nanti program akan menampilkan sebuah informasi detail dari setiap menu yang disediakan oleh program atau resto. Khusus untuk pilihan 4, 5, dan 6 merupakan sebuah opsi yang dimana nantinya pengguna bisa memilih atau memesan makanan dan minuman. Dimana nanti apabila pengguna memilih opsi 4, maka pengguna nanti bisa memilih ramen beserta kuahnya, kemudian menambahkan pendamping dan juga minuman. Sedangkan apabila pengguna memilih opsi 5, nantinya program akan menampilkan pilihan yang dimana nantinya pengguna bisa hanya memesan pendamping dan minuman saja. Sedangkan untuk opsi yang keenam atau opsi yang terakhir, dimana nanti program akan menampilkan menu yang dimana nanti pengguna bisa hanya memesan minuman saja. Jadi seperti itu. Kemudian mari kita langsung ke penjelasannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sintaksis programnya terlebih dahulu, kemudian nanti baru saya akan menjelaskan menggunakan perantara terminalnya atau program berjalannya. Baik, langsung saja. Di sini saya memanggil 4 header, di mana di sini ada IOStream, string, kemudian ffstream, kemudian unistd.h. Nah, di sini itu ada header IOStream yang dimana berfungsi supaya program bisa menampilkan output menggunakan kode cout dan juga bisa membaca input menggunakan kode cin. Nah, kemudian di sini ada header string di mana digunakan supaya program bisa mendeklarasikan suatu variabel menggunakan tipe data string. Nah, kemudian di sini ada ffstream yang dimana berfungsi untuk membuat atau menuliskan output pada file yang nantinya bisa di-copy ke notepad, yang kemudian nanti apabila dikonfigurasikan dengan mesin print nantinya bisa mencetak output yang sudah disiapkan nantinya. Kemudian di sini ada header unistd.h, di mana header ini digunakan supaya program bisa memanggil fungsi sleep, yang fungsi sleep itu tuh berfungsi nantinya bisa menghasilkan efek delay pada output yang ditampilkan. Lanjut, di sini ada using namespace std yang dimana bisa apabila kita ingin membuat sebuah output atau kode untuk membaca input, nanti sebelum menuliskan cout atau cin kita tidak perlu lagi menggunakan atau menuliskan std sebelumnya. Nah, kemudian di sini tuh ada deklarasi ya. Ada deklarasi global dan juga ini tuh deklarasi variabel global dan juga deklarasi array global. Yang dimana di sini ada deklarasi constant integer max pesanan sama dengan 500, yang dimana artinya
variabel dengan tipe data integer ini tuh memiliki batas nilai maksimalnya itu 500 dengan konstan. Jadi di situ makanya menggunakan deklarasi konstan. Nah, kemudian di sini ada deklarasi variabel dengan tipe data offstream yang bertujuan untuk membuka atau membuat file bernama struct. Nah, jadi deklarasi variabel file offstream ini tuh berfungsi di mana kita bisa menyimpan atau membuka file yang bernama struct, yang dimana itu akan menyimpan yang apabila di dalam program ini itu berfungsi untuk menyimpan detail pesanan nantinya, yang nanti itu bisa dikopikan ke notepad dan kemudian nanti kita membuat sebuah perintah. Nah, di sini kita coba lihat saja dulu. Nah, di sini jadi saya itu menempatkan variabel yang telah dideklarasikan tadi, yang telah diinisialisasikan untuk membuka atau membuat file struct, yang kemudian nantinya akan mengkode data yang sudah disiapkan di sini, yaitu data detail struct ya, ke notepad dengan cara menutupnya terlebih dahulu setelah selesai menyiapkan data yang ingin nanti di copy, kemudian memberikan perintah sistem notepad/struct yang nantinya itu akan dikopikan ke notepad, dan apabila dikonfigurasikan dengan mesin printer nantinya bisa mencetak data yang sudah disiapkan ini. Begitu. Itu untuk penjelasan mengenai offstream file ini. Jadi file ini tuh untuk variabel sendiri itu bisa menggunakan nama apa saja, tapi di sini saya menggunakan nama file. Nah, kemudian di sini ada integer total harga sama dengan 0, integer jumlah pesanan sama dengan 0. Yang dimana maksudnya itu kenapa diinisialisasikan dengan 0? Karena supaya ketika program pertama kali jalan, maka total harga dan jumlah pesanan itu akan mulai dengan nilai 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa string dan juga integer, tipe data string dan juga tipe data integer. Nah, itu array deklarasi array global. Nah, jadi di sini tuh ada string nama ramen dengan ada array string nama ramen dengan indeks max pesanan. Nah, di mana maksud dari indeks max pesanan ini tuh merujuk pada batas nilai yang bisa ditampung, yaitu 500 seperti itu. Sama dengan array yang lainnya. Untuk array yang ini tuh jadi merujuk juga kepada variabel max pesanan ini yang dia itu hanya bisa menampung 500 nilai seperti itu. Jadi 500 ini tuh adalah max pesanan dalam program ini. Kemudian di sini juga ada string nama pemesan yang bertujuan untuk menampung atau membaca input nama pemesan yang dimasukkan oleh pengguna. Dan juga nomor meja. Di sini ada variabel integer nomor meja yang bertujuan untuk membaca atau menyimpan inputan nomor meja dari pengguna. Di sini juga ada pilihan program di mana menggunakan tipe data char yang berfungsi untuk membaca inputan pilihan program tunggal dari pengguna. Nah, kemudian di sini saya akan loncat dulu menjelaskan atau menyebutkan bagian-bagian dalam fungsi utama di sini. Nah, jadi di sini tuh ada di dalam fungsi utama itu ada yaitu memanggil fungsi selamat datang, fungsi input nama, input meja, clear screen, kemudian ada looping while true, kemudian memanggil fungsi decision utama, kemudian di sini ada pendeklarasian kembali atau inisialisasi. Kemudian di sini ada switch case, yaitu untuk
menjalankan program sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, jadi nanti itu apabila pengguna menginputkan satu, maka yang tampil itu adalah, maka case 1 akan memanggil fungsi tampilkan informasi resto. Kemudian di sini ada case 2, apabila pengguna memasukkan indeks 2, maka program akan menampilkan atau memanggil fungsi tampilkan all menu atau semua menu. Kemudian apabila pengguna memasukkan indeks 3, maka program akan menampilkan atau memanggil fungsi tampilkan informasi menu. Nah, kemudian di sini apabila pengguna memasukkan indeks 4, maka di sini case 4 akan menampilkan looping, di mana akan memanggil fungsi dari program untuk memilih ramen, yang dimana pilihan ramen ini tuh di dalamnya terdapat looping untuk memilih ramen, kuah, kemudian makanan pendamping dan juga minuman, seperti itu. Kemudian di sini apabila pengguna memasukkan indeks 5, maka program akan memanggilkan fungsi untuk memilih food, yang mana dalam fungsi food ini tuh nanti pengguna bisa memilih makanan pendamping dan minuman saja. Dan apabila pengguna memasukkan indeks 6, maka program itu akan memanggil fungsi pilih minuman, yang dimana nanti pengguna hanya bisa memilih minuman saja, seperti itu. Dan kemudian apabila pengguna memasukkan indeks selain 1 sampai 6, maka akan muncul pemberitahuan bahwa pilihan itu tidak valid, silakan coba lagi. Di sini tuh, nah disinilah penerapan fungsi sleep dari header unis.td.h. Kemudian nanti itu apabila pengguna telah selesai memesan pilihan menu yang disediakan oleh program nantinya tuh, maka akan memanggil, maka pada menu utama ini tuh, pada fungsi utama itu akan memanggil fungsi tampilkan detail dan bayar serta struk. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan membahas atau menjelaskan fungsi-fungsi yang dipanggil dalam fungsi utama ini. Yang pertama ada fungsi selamat datang. Namun sebelum membahas fungsi selamat datang, di sini juga saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya membuat sebuah fungsi clear screen, yang dimana di dalamnya itu terdapat perintah sistem CLS, yang dimana akan membersihkan layar program. Nah, jadi apabila saya memanggil fungsi clear screen ini pada suatu bagian, maka clear screen itu akan bekerja dengan membersihkan layar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, jadi yang pertama ini kan dia memanggil fungsi selamat datang. Kita buka fungsi selamat datang. Nah, ini merupakan tampilan nanti output yang muncul di layar pada saat pengguna pertama kali menjalankan program. Kemudian di sini saya menggunakan chain ignore dan juga chain get, yang dimana berfungsi untuk mengabaikan nilai yang tersisa serta menunggu input apapun dari pengguna. Nah, jadi di sini ada pemberitahuan bahwasanya pengguna cukup menekan enter 2 kali untuk melanjutkan program. Seperti itu. Kemudian di fungsi utama tadi itu, setelah selamat datang ada fungsi input nama. Nah, setelah menekan enter tadi, maka program akan memunculkan tampilan di mana nantinya pengguna bisa menginputkan namanya. Nah, di sini masukkan nama customer dengan jumlah karakter tidak lebih dari 15 huruf. Nah, di sini pengguna bisa memasukkan nama nantinya. Nah, di sini saya menggunakan getLine chain nama pemesan, yang dimana berfungsi agar program bisa membaca inputan spasi apabila pengguna itu menambahkan spasi pada saat menginput nama. Kemudian di sini ada looping while, di mana dengan kondisi apabila nama pemesan ini jumlah karakternya itu lebih banyak dari 15, maka akan muncul looping peringatan bahwasanya nama tidak boleh 15 karakter. Nama tidak boleh berjumlah
tidak boleh memiliki karakter huruf dengan jumlah lebih dari 15 karakter. Nantinya pengguna bisa menginput nama ulang untuk lanjut ke program selanjutnya. Akan tetapi looping itu akan terus mengulang apabila pengguna terus-menerus menginput namanya itu lebih dari 15 karakter terus. Di sini alasan saya menetapkan bahwasanya nama yang diinput oleh pengguna ini tidak boleh lebih dari 15 karakter agar di detail pemesanan nanti itu semacam tampilan detail pemesanan itu nama itu sengaja dibuat agar lebih singkat supaya tidak terlalu kepanjangan lah, tidak panjang kelebar gitu. Jadi kan kalau nama pengguna yang diinput itu panjang, nantinya tuh akan membuat tampilan detail pesanan nanti menjadi lebar. Nah itu tuh misalkan nanti itu kita mencetak struk itu menjadi tidak efisien dan bisa saja membuang-buang atau boros dalam pemakaian kertas struk nanti apabila menggunakan print gitu. Menjadi seperti itu. Nah nanti apabila pengguna telah menginput nama dalam fungsi utama ini, maka akan lanjut memanggil input meja. Nah input meja itu memanggil fungsi input meja. Nah ini fungsi untuk memanggil input meja. Nah di sini akan muncul tampilan input meja yang dimana dalam fungsi input meja ini tuh saya memanggil fungsi clear screen agar layar itu nanti dibersihkan terlebih dahulu. Nah di sini cari meja kosong terlebih dahulu sebelum menginput. Apabila makanan take away cukup ketik 0. Jadi di sini tuh pengguna bisa menginputkan nama atau nomor mejanya apabila ingin makan di tempat, namun bisa ketik 0 saja apabila makanan itu dibawa pulang. Nah, seperti itu. Nah, di sini dibaca oleh variabel nomor meja. Lanjut. Di sini program akan clear screen apabila pengguna telah selesai menginput nama dan juga menginput nomor meja. Nah, kemudian di sini ada looping while true. Di sini looping while true itu mewadahi switch case untuk menjalankan program sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh pengguna pada saat di menu utama nantinya, dan juga mewadahi fungsi untuk detail pemesanan dan juga pembayaran serta struk. Kan tadi kan selesai sudah menginput nama dan meja, maka nanti itu akan memanggil fungsi utama decision utama. Nah, jadi untuk decision utama itu nanti itu akan tampil output seperti ini. Nah sebelumnya dia akan membersihkan layar terlebih dahulu seperti biasa. Nah ini ada pilihan 1-6 dimana apabila pengguna menginput indeks 1, maka nanti itu switch case ini case 1 akan bekerja dengan menampilkan atau memanggil yang fungsi informasi resto ini. Nah untuk informasi resto ini tuh seperti ini ya nantinya. Nah dimana dalamnya tuh pengguna bisa membaca tentang informasi mengenai resto ini. Nah seperti itu. Nah untuk kembali ke decision utama atau menu utama, nanti pengguna itu bisa menekan enter untuk kembali ke menu utama. Sama seperti fungsi selamat datang, saya menggunakan chain ignore dan juga chain get untuk mengabaikan nilai yang tersisa dan juga untuk menginput inputan dari pengguna. Kembali ke menu utama. Nah di sini tuh ada pilihan untuk melihat keseluruhan menu, dimana nantinya case 2 kan karena keseluruhan menu itu diinisialisasikan dengan 2 ya, index 2, maka case 2 ini akan bekerja dengan memanggil fungsi tampilkan all menu atau semua menu. All menu. Di sini nanti itu akan muncul seperti ini, output seperti ini. Itu keseluruhan
restoran menu yang tersedia dalam program ini. Ada ramen, goyong, dan juga minuman. Maksudnya itu ini makanan pendamping dan ini minuman. Sama seperti fungsi tampilkan informasi resto dan juga selamat datang, pengguna juga bisa menekan enter untuk kembali ke menu utama. Setelah kembali ke menu utama, waktu itu ada pilihan lagi di sini tuh nomor 3 ya, dengan indeks 3, di mana apabila pengguna memasukkan indeks 3 maka case 3 dalam switch case ini maka akan menjalankan atau memanggil fungsi tampilkan informasi menu. Informasi menu. Nah, ini informasi menu. Nah, jadi ini tuh akan menampilkan semacam output yang menjelaskan secara singkat tentang informasi dari setiap menu yang disediakan oleh restoran atau program yang saya buat ini. Nah, sama seperti fungsi selamat datang dan juga fungsi informasi toko, pengguna juga bisa hanya menekan enter untuk kembali ke menu utama. Karena di sini saya menggunakan chain indoor dan juga chain gate ya. Kemudian di sini itu, nah apabila pengguna memilih indeks 4 maka case 4 akan memanggil fungsi untuk memesan untuk varian indeks 4 ini. Jadi nanti itu di dalam indeks 4 ini tuh akan memanggil varian fungsi untuk memilih ramen. Nah, dimana dalam fungsi ramen ini tuh terdapat loopingan yang dimana nanti itu pengguna bisa memilih memesan ramen dan juga kuahnya, dan juga bisa menambahkan menu pendamping dan juga minuman. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan fungsi yang dipanggil dalam case 4 ketika pengguna itu memanggil atau memasukkan indeks 4 ya. Jadi dalam fungsi yang dipanggil dalam case 4 yaitu ada memiliki nama dengan nama pilih ramen, dan di dalamnya itu saya memanggil terlebih dahulu fungsi clear screen yang seperti biasa untuk membersihkan layar terlebih dahulu. Kemudian di sini saya menggunakan wadah looping while true terlebih dahulu supaya program ini tuh, loopingan ini tuh bisa terus berjalan selama belum menerima perintah untuk keluar dari looping. Nah, setelah itu akan memanggil fungsi tampilkan menu ramen. Nah, di sini ada menu ramen, fungsi untuk menampilkan menu ramen. Nah, di sini tuh ya ini tidak akan memberikan nilai balik ya, karena di sini saya hanya membuat cout saja. Di sini ada pilihan menu ramen. Nah, kemudian di sini ada deklarasi integer menu ramen yang dimana berguna untuk membaca inputan dari indeks yang dimasukkan pengguna apabila nanti memilih ramen nanti. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya di sini saya akan menjelaskan sintaksis programnya terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan prom atau program berjalannya nanti, atau program berjalannya gitu. Nah, baik di sini. Nah, jadi saya itu memberi opsi pilihan 1 sampai 6 dan juga ada opsi 0 untuk kembali ke menu utama. Nah, jadi bisa kembali ke menu utama apabila pengguna itu memasukkan indeks 0 ya. Di sini tuh karena saya menempatkan suatu kondisi di mana apabila variabel menu ramen itu bernilai 0. Nah, maka jika bernilai 0 itu maka layar akan dibersihkan karena saya di sini memanggil fungsi clear screen yang dimana kemudian memanggil tampilan decision utama, yaitu ini decision utamanya. Kemudian akan di sini continue untuk mengabaikan looping yang seharusnya berjalan.
Kemudian apabila pengguna memasukkan indeks 1 sampai 6, maka switch cache ini tuh akan memproses data nama dan juga harga ke dalam array. Nah, di situ ada array nama ramen dan juga harga ramen. Contohnya misalnya pengguna itu nantinya menginput satu, misalnya satu itu Hans Ramen ya, dengan harga 15.000. Maka cache 1 akan bekerja dengan melakukan inisialisasi atau memasukkan nama Hans Ramen ke dalam indeks jumlah pesanan dalam nama ramen. Nah, begitupun dengan harganya juga di sini 15.000 akan diinisialisasikan atau dimasukkan ke dalam indeks jumlah pesanan dalam harga ramen. Kemudian break, keluar dari loopingan. Setelah itu, setelah pengguna memilih ramen dengan memasukkan indeks 1 sampai 6, tapi jadi misalnya apabila pengguna memasukkan indeks selain 1 sampai 6 dan juga selain 0, nah itu tuh ini default ya, layar akan dibersihkan dan menampilkan output pilihan tidak valid, silakan coba lagi, dan continue. Nah, continue itu berfungsi untuk mengabaikan loopingan yang seharusnya berjalan dan kembali ke awal. Nah, di situ dengan menampilkan menu ramen. Setelah pengguna memilih atau memasukkan indeks untuk memilih ramen, memesan ramen, maka program akan lanjut dengan menampilkan tampilan untuk meminta pengguna memasukkan nominal jumlah dari ramen yang dipesan. Nah, kemudian akan dibaca oleh array jumlah ramen dengan indeks jumlah pesanan. Kemudian setelah pengguna memasukkan angka atau jumlah ramen, maka total harga ini tuh yang tadinya 0 ya, kita deklarasikan dengan 0, dengan nilai 0, maka akan diperbarui dengan ditambah oleh hasil perkalian antara array harga ramen dengan indeks jumlah pesanan dikali array jumlah ramen dengan indeks jumlah pesanan. Jadi akan diperbarui oleh hasil ini ya, perkalian ini, si variabel total harga ini. Kemudian di sini ada looping di mana pengguna nanti itu diminta untuk memilih pilihan kuah. Nah, di sini apabila di situ ada looping for yang diawali dengan inisialisasi i dengan nilai 0. Kemudian di sini ada kondisi apabila i lebih kecil dari nilai array jumlah ramen dengan indeks jumlah pesanan, maka i akan bertambah 1 setiap iterasinya apabila bernilai true. Nah, jadi apabila bernilai true maka akan menampilkan menu kuah, di mana menu kuah itu seperti ini ya. Nah, di sini akan muncul tampilan menu kuah, di mana nanti pengguna bisa memasukkan indeks untuk memilih jenis kuah untuk setiap porsinya. Seperti itu. Untuk memilih kuah. Nah, di sini ada checkout pilih kuah untuk porsi. Nah, untuk porsi jadi ini tuh kan tadinya kan bernilai 0 ya, akan bertambah 1 setiap iterasinya, setiap setelah iterasi. Nah, kemudian pilihan indeks yang diinput oleh pengguna itu akan dibaca oleh variabel kuah. Nah, karena sebelumnya di sini saya mendeklarasikan variabel kuah terlebih dahulu ya. Di sini apabila indeks kuah yang dimasukkan oleh pengguna itu kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka akan dibersihkan dan pilihan itu tidak valid, keluar dari looping. Kemudian setelah memilih kuah untuk setiap porsinya, maka program ini akan memasukkan nilai indeks pada variabel kuah ke dalam indeks i pada array kuah ramen. Nah, di sini itu maksudnya adalah di mana nilai indeks pada variabel kuah ini tuh akan dimasukkan ke dalam indeks i, yang dimana i ini tuh mewakili porsi ramen dari setiap
jenis ramen tertentu yang disimpan dalam indeks jumlah pesanan dalam array kuah ramen. Nah, di sini tuh saya menjadikan array kuah ramen itu yang asalnya indeks hanya memiliki satu dimensi dan kini menjadi array 2 dimensi karena dengan berevolusinya array kuah ramen ini itu menjadi 2 dimensi dengan indeks tambahannya itu i, supaya array ini tuh bisa mengkategorikan jenis kuah berdasarkan nomor pesanan dan porsi secara lebih spesifik dalam pesanan ramen yang dipesan. Jadi supaya kuah ramen ini tuh bisa mengkategorikan jenis kuah berdasarkan nomor pesanan dan porsi yang lebih spesifik dalam pesanan ramen yang dipesan, seperti itu. Kemudian di sini tuh setelah pengguna memasukkan indeks untuk memilih kuah, maka akan lanjut ke looping selanjutnya di dalam fungsi varian pilih ramen ini. Nah, di sini ada inisialisasi dulu array jumlah pendamping dengan indeks jumlah pesanan itu akan diinisialisasikan dulu dengan 0, yang dimana itu bertujuan untuk menyeting nilai array jumlah pendamping dengan indeks jumlah pesanan itu akan bernilai 0 pada saat program pertama kali dijalankan. Di sini ada ada deklarasi tambah pendamping. Ada inisialisasi variabel tambah pendamping dengan ca, di mana di situ akan muncul lanjut tampilan output apakah Anda ingin menambah pendamping y atau no. Di sini akan dibaca oleh variabel tambah pendamping juga. Di sini ada suatu percabangan if follower tambah pendamping sama dengan y. Nah, jadi apabila inputan yang dimasukkan oleh pengguna itu y kecil atau y besar, dan di sini menggunakan follower, maka akan membersihkan layar. Kemudian di sini saya menggunakan while true lagi ya, yang kemudian nantinya memanggil fungsi menu pendamping. Di sini fungsi pendampingnya, fungsi menu pendamping di sini. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Nah, di sini pengguna bisa memilih indeks 1 sampai 5 untuk memilih menu pendamping atau memasukkan indeks 0 apabila berubah pikiran untuk tidak memesan menu pendamping. Nah, sama seperti sistemnya sama seperti ketika pengguna memilih menu ramen, di mana apabila pengguna memasukkan indeks 1, maka case 1 akan bekerja dengan memasukkan nama Gohyong ke dalam indeks jumlah pesanan dalam array nama pendamping, dan juga memasukkan nominal 15.000 ini ke dalam indeks jumlah pesanan dalam array harga pendamping. Begitupun dengan case-case lainnya sesuai dengan menyesuaikan dengan indeks yang dimasukkan oleh pengguna. Seperti itu. Nah, di sini kemudian ada apabila pendamping bernilai 0, maka dia itu akan break dengan keluar dari looping dan lanjut ke looping atau program lanjutan. Nah, di situ apabila pengguna menginput indeks lain dari atau memasukkan indeks kurang dari 1 atau memasukkan indeks lebih dari 5, maka layar akan dibersihkan dan muncul output pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Di sini continue untuk mengabaikan looping yang seharusnya berjalan dan kembali ke awal lagi. Di sini akan kembali menampilkan menu pendamping.
Nah, di sini setelah pengguna memasukkan indeks untuk memilih menu pendamping, di situ nanti akan muncul output yang dimana meminta pengguna untuk menentukan jumlah porsi. Di sini jumlah porsi pendamping. Kemudian akan dibaca oleh array jumlah pendamping dengan indeks jumlah pesanan. Nah, seperti itu. Kemudian total harga itu kembali akan diperbarui dengan ditambahkan oleh hasil dari perkalian antara array harga pendamping dengan indeks jumlah pesanan dikali array jumlah pendamping dengan indeks jumlah pesanan. Seperti itu. Yang dimana kemudian di sini ada ekspresi increment dimana jumlah pendamping dan jumlah pesanan itu menyatakan akan selalu bertambah apabila nilainya itu akan selalu bertambah apabila pengguna memasukkan nominal jumlah porsi pendamping. Kemudian di sini ada setelah memasukkan porsi pendamping, nanti itu pengguna akan diberi pertanyaan apakah ingin memesan pendamping lagi, yes atau no. Nah, di sini jika apabila ini itu jika variabel pendamping bernilai tidak sama dengan y, baik y besar atau y kecil, maka program akan dibersihkan dan keluar dari looping pendamping, makanan pendamping gitu. Namun apabila pengguna memasukkan y, maka tampilan akan kembali ke awal, yaitu melooping dengan menampilkan atau memanggil menu pendamping seperti itu. Yang nantinya pengguna diminta untuk memilih memasukkan indeks untuk memesan kembali makanan pendamping seperti itu. Kemudian apabila pengguna memasukkan indeks lain dari y, baik y besar atau y kecil, maka akan lanjut ke looping selanjutnya, yang dimana pengguna akan diberi pertanyaan apakah ingin memesan minuman atau tidak. Di sini ada deklarasi dulu, deklarasi tambah minuman, dimana untuk membaca indeks yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini apabila indeks bernilai atau sama dengan y, baik y besar atau y kecil, maka program akan dibersihkan, maka layar akan dibersihkan karena di sini saya memanggil fungsi clear screen ya. Kemudian di sini ada while true, yang dimana program akan terus berjalan selama program tidak menerima perintah untuk keluar dari looping. Nah, di sini maka akan menampilkan atau memanggil menu minuman, memanggil fungsi menu minuman seperti ini fungsinya. Nah ya, menu minuman. Nah, ini menu minuman. Itu. Nah, sama seperti pada sistem yang terdapat di dalam looping memilih ramen dan juga pendamping, di sini juga terdapat switch case yang berguna untuk membaca menjalankan atau memproses program sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini apabila pengguna itu memilih atau menginput satu, maka nanti itu di sini apabila pengguna menginput 1, maka lemon iced tea lah yang akan masuk ke dalam indeks jumlah pesanan dalam array nama minuman, dan harga 10.000 lah yang akan masuk ke dalam indeks jumlah pesanan di dalam harga minuman. Kemudian break saja keluar dari looping. Setelah keluar dari looping, maka di sini ada pertanyaan, di mana nanti itu pengguna akan diberi pertanyaan untuk memasukkan jumlah minuman, di mana nanti jumlah minuman tersebut akan dibaca oleh array jumlah minuman dengan indeks jumlah pesanan. Kemudian setelah memasukkan nominal atau indeks jumlah minuman, nanti itu program akan memperbarui total harga dengan menambahkannya dari hasil harga minuman, array harga minuman dengan indeks jumlah pesanan dikali array jumlah minuman dikali indeks jumlah pesanan, seperti itu. Dan di sini ada ekspresi increment di mana jumlah minuman
array jumlah minuman dengan indeks jumlah pesanan akan terus bertambah apabila pengguna telah memasukkan indeks nominal jumlah minuman, seperti itu. Nah, di sini sebelum keluar dari looping, di mana akan diberi pertanyaan lagi, di mana pengguna diberi pertanyaan apakah ingin memesan minuman lagi atau tidak. Apabila input bernilai tidak sama dengan Y besar atau Y kecil, maka layar akan dibersihkan dan keluar dari looping. Dan di sini ada ekspresi increment, di mana jumlah pesanan akan bertambah. Nah, itu tuh untuk yang pernyataan untuk yang pilih ramen ya, karena dia di luar looping. Dan kemudian akan keluar dari loop setelah selesai dalam looping memilih ramen. Setelah keluar dari loop, maka di dalam fungsi utama ini tuh pengguna akan diberi pertanyaan sekali lagi, apakah ingin memesan makanan dan minuman lainnya. Nah, di sini apabila input bernilai tidak sama dengan Y, maka layar akan dibersihkan dan keluar dari looping switch case ini. Dan kemudian akan lanjut, maka fungsi utama akan lanjut memanggil fungsi tampilkan detail dan bayar serta struk. Nah, di mana di dalam fungsi tampilkan detail, pesanan, bayar dan struk, isi fungsinya tuh seperti ini. Nah, di mana di sini ada deklarasi dulu, ada inisialisasi dulu, di mana variabel uang dibayar dengan tipe data double. Nah, di sini ada saya memanggil fungsi clear scan lagi untuk membersihkan layar terlebih dahulu. Dan di sini akan menampilkan detail pesanan. Nah, di sini nama pemesan akan memanggil nama pemesan yang sudah tadi diinput di awal program, dimana dengan memanggil variabel nama pemesan. Kemudian di sini nomor meja, dimana dia tuh akan memanggil nilai pada variabel nomor meja yang telah diinput oleh pengguna di awal program juga. Di sini saya menginisialisasikan total harga ini tuh dengan nilai 0, dimana total harga dari keseluruhan menu yang telah dipesan tadi itu di setting 0 dulu supaya tidak terjadi kekeliruan. Nah, di sini ada looping for, dimana akan menampilkan detail pesanan, akan menampilkan pemesanan, informasi pemesanan ke, dan juga menampilkan detail pemesanan menu utama yaitu ramen dan juga harganya, kemudian untuk kuahnya juga, kemudian menampilkan detail pendamping dan juga harga pendampingnya, dan juga minuman serta harga minumannya. Nah, di sini tuh terdapat looping for dengan kondisi di mana diawali dengan inisialisasi I dengan nilai 0, dimana apabila I ini tuh bernilai kurang dari variabel jumlah pesanan, dan apabila bernilai true, maka I ini tuh akan bertambah 1 setelah setiap iterasinya. Dan di sini apabila bernilai true, maka program akan menampilkan detail pesanan. Nah, di sini pesanan ke, yang dimana akan memanggil I yang ditambah 1 setiap iterasinya, yang dimana looping ini tuh akan terus berjalan selama masih ada pesanan yang perlu ditampilkan atau selama kondisi pada pernyataan di sini bernilai true, seperti itu. Kemudian di sini tuh maksud dari I++ itu tuh maksudnya itu adalah sebuah increment yang dimana setiap iterasi ini tuh akan bertambah 1 sehingga loop untuk pemesanan berpindah ke pemesanan selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini tuh
menu utama, di mana akan menampilkan detail menu utama, di mana akan memanggil array nama ramen dengan indeks i. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengakses nama ramen yang tersimpan dalam array nama ramen. Jadi memanggil nama ramen yang sebelumnya itu sudah dipilih oleh pengguna. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dalam kurung X, di mana dia tuh akan memanggil jumlah ramen, memanggil angka jumlah ramen, di mana dengan memanggil array jumlah ramen dengan indeks i. Nah, ini tuh sama untuk memanggil nilai jumlah ramen yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam array jumlah ramen. Nah, kemudian di sini ada harga, di mana akan menampilkan subtotal harga dari ramen yang dipesan. Nah, itu akan memanggil atau menampilkan hasil harga, di mana hasilnya itu merupakan hasil perkalian array harga ramen dengan memanggil indeksnya sesuai harga ramen yang telah dimasukkan, sesuai dengan indeks yang telah dimasukkan oleh pengguna. Nah, seperti itu, dikali oleh nilai pada array jumlah ramen. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pernyataan di mana total harga ini tuh akan diperbarui dengan hasil perkalian antara array harga ramen dikali array jumlah ramen, seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh ada looping lagi, dimana untuk menampilkan kuah dari setiap porsi ramen, yang dimana di dalamnya itu ada inisialisasi J dengan 0, yang artinya akan dimulai dari porsi pertama dari ramen yang dipesan. Nah, di sini tuh jadi di sini tuh terdapat kondisi apabila J itu bernilai 0, apabila J itu lebih kecil dari jumlah ramen, array jumlah ramen, maka nilai J itu akan bertambah 1 setiap setelah iterasinya. Yang dimana apabila bernilai true, maka dia itu akan menampilkan kuah untuk porsi ke. Jadi kan J itu kan asalnya bernilai 0, maka karena bernilai true maka akan ditambah 1. Kemudian akan memanggil kuah menggunakan switch, yang dimana untuk menentukan jenis kuah berdasarkan nilai yang disimpan dalam array kuah. Nah, dalam array kuah ramen dengan indeks i dan j. Nah, untuk i ini tuh untuk mengakses porsi keberapa, dan j ini tuh untuk mengakses nama kuahnya, seperti itu. Nah, looping ini tuh akan terus muncul apabila kondisi ini tuh bernilai true, seperti itu. Dan kemudian akan berhenti apabila kondisi di sini tuh sudah bernilai false, seperti itu. Kemudian di sini ada apabila jika jumlah pendamping, array jumlah pendamping, indeks array jumlah pendamping lebih besar daripada 0, maka apabila bernilai true maka akan menampilkan output detail pendamping, yang dimana pendamping akan memanggil nama pendamping, array nama pendamping, dan juga di sini akan menampilkan jumlahnya, dimana akan memanggil indeks array jumlah pendamping, seperti itu. Memanggil nilai indeks dalam array jumlah pendamping. Nah, kemudian dalam harga pendamping ini tuh dia akan menampilkan hasil dari perkalian indeks yang terkandung dalam array harga pendamping dikali indeks nilai indeks array jumlah pendamping, seperti itu. Dan kemudian total harga akan diperbarui
yang tadi sudah menampung harga dari ramen, dan kemudian di sini akan diperbarui lagi dengan ditambahkan oleh hasil perkalian antara nilai indeks harga pendamping dikali nilai indeks array jumlah pendamping, seperti itu. Kemudian di sini ada if lagi, di mana apabila jumlah minuman nilai indeks jumlah minuman ini tuh lebih besar daripada 0, maka akan menampilkan detail minuman. Nah, detail pemesanan minuman. Di sini juga sama, minuman akan memanggil array nilai indeks yang terkandung dalam array nama minuman. Dan juga di sini ada x dalam kurung x yang kemudian akan memanggil nilai indeks yang terkandung dalam array jumlah minuman, seperti itu. Di sini juga sama, harga minuman akan menampilkan hasil dari perkalian antara nilai indeks yang terkandung dalam array harga minuman dikali array jumlah minuman, seperti itu. Dan kemudian total harga ini tuh akan kembali diperbarui oleh hasil kali dari nilai indeks harga minuman dikali nilai indeks array jumlah minuman, seperti itu. Kemudian setelah sudah tidak ada lagi detail pesanan yang perlu ditampilkan, maka program akan menampilkan total harga dari keseluruhan pesanan yang dipesan oleh pengguna. Dan kemudian nanti itu di sini saya memang menggunakan while true lagi, di mana berfungsi untuk menjalankan program secara terus-menerus apabila input yang dimasukkan itu bernilai true. Nah, di sini akan menampilkan uang dibayar. Jadi itu meminta pengguna untuk memasukkan nominal uang untuk membayar seluruh pesanan. Di sini apabila uang yang dibayar itu lebih kecil dari total harga, maka akan muncul looping atau akan muncul pernyataan bahwa uang yang dibayar itu kurang. Silahkan input ulang dengan nominal uang yang pas. Nah, dan juga akan menampilkan sisa uang yang harus dibayar. Nah, di situ dengan memanggil nilai dalam variabel total harga dikurangi nilai dalam variabel uang dibayar, seperti itu. Namun apabila uang yang dibayarkan itu lebih besar atau sama nilainya dengan total harga, maka program akan menampilkan pernyataan bahwa pembayaran berhasil kembali, dan juga akan menampilkan kembalian apabila ada kembalian. Nah, dan juga akan menampilkan ucapan terima kasih telah berkunjung, dan juga di sini saya menyediakan nomor untuk layanan customer service dan juga username Instagram, seperti itu. Dan kemudian akan keluar dari loop apabila pembayaran telah berhasil, seperti itu. Kemudian setelah pengguna membayar keseluruhan pesanan, maka program secara otomatis akan mengcopy atau membuka dan juga menuliskan data yang di sini saya sebelumnya berikan atau tempatkan variabel yang sebelumnya saya deklarasikan di atas untuk membuka atau menuliskan data ke dalam notepad, ke dalam file yang kemudian ke dalam notepad. Nah, jadi di sini tuh berfungsi untuk menampilkan struk ya. Nah, detail struk. Di sini tuh saya hanya mengcopy ulang detail pemesanan, hanya saja layoutnya itu saya ganti menggunakan variabel yang sebelumnya saya deklarasikan, seperti itu. Nah, di sini setelah saya menuliskan atau mengganti seluruh
data yang ingin saya kopikan ke file. Di sini saya menggunakan file.close untuk menutup notepad, yang dimana kemudian saya memberikan perintah sistem notepad/paste_struct, yang dimana berfungsi untuk kalau tidak salah itu untuk mengkopikan ke notepad. Dan apabila perangkat ini tuh terhubung dengan mesin print, maka akan langsung dicetak oleh mesin print tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi pemilih apabila pengguna memasukkan indeks 4. Nah, untuk indeks 5 dan 6 dia tuh strukturnya sama saja seperti indeks 4, dimana hanya saja untuk indeks 5 dan 6 itu dia tuh hanya berisikan program untuk memilih menu pendamping dan minuman saja. Nah, itu untuk apabila pengguna memasukkan indeks ke-5. Sedangkan apabila pengguna memasukkan indeks ke-6, di mana program hanya menampilkan semacam program untuk memilih atau memesan minuman saja, seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda, hanya saja adanya pengurangan opsi untuk pemesanan dari opsi 5 dan 6, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja ke menjalankan terminalnya ya. Ini run code. Nah, di sini. Nah, sesuai dengan fungsi yang sudah saya buat dan juga sudah saya atur dalam fungsi utama, di sini akan muncul tampilan selamat datang. Sini tinggal tekan enter 2 kali. Sini bisa masukkan nama customer. Nah, di situ kan tidak boleh dari 15 huruf ya. Nah, sini kita akan coba dulu masukkan nama lebih dari 15 huruf. Nah, akan muncul peringatan tidak boleh memasukkan nama lebih dari 15 karakter. Nah, di sini kita masukkan nama sesuai coba dengan aturan, misalkan itu masukkan nomor meja, cari meja yang kosong, atau ketik 0 untuk dibawa pulang. Misalkan kita 0 untuk dibawa pulang. Kemudian di sini kita bisa memilih opsi utama 1 2 3 4 5 6. Itu untuk 1 maka akan menampilkan informasi resto. Bisa tekan enter untuk kembali. Kemudian keseluruhan menu 2. Ini ada keseluruhan menu. Enter untuk kembali. Kemudian ada informasi menu di opsi 3. Ini. Di sini ada detail informasi terkait menu yang disediakan oleh resto atau program yang saya buat ini. Untuk kembali, kita coba jalankan untuk memesan rangkaian ramen. Sini, kita coba indeks 4. Sini kita bisa memilih ramen. Masukkan saja indeksnya. Misalkan 3. Jumlah ramennya berapa? Misalkan 2. Akan muncul looping untuk menentukan jenis kuah untuk setiap porsinya. Misalkan kita kuah soyu. Untuk saja indeks 1. Kemudian misalkan kita mau kuah cheese, nah pencet saja indeks 4, masukkan indeks 4. Dan di sini akan ada pertanyaan apakah ingin pesan pendamping atau tidak. Nah, di sini coba kita pesan ya. Akan membersihkan layarnya. Kemudian di sini akan muncul ya menu untuk pilihan pendamping. Nah, di sini kita bisa tekan 0 untuk lewat, namun kita di sini akan menu untuk pemesan. Misalnya kita pesan gyoza. Juga ada harganya ya. Kita tinggal masukkan jumlah
porsinya berapa. Kita pesan 4. Apakah ini memesan pendamping lagi? Nah, kita bisa menjawab ya, atau memasukkan indeks Y. Boleh Y besar atau Y kecil. Jika memasukkan Y, maka akan looping. Kita bisa memesan lagi ya. Masukkan indeks, tentukan jumlahnya, misalkan 1. Sini akan muncul pertanyaan lagi, apakah ingin memesan lagi atau tidak. Kita coba tidak. Mau dengan memasukkan, ini bisa memasukkan indeks lain Y. Ya, teruskan. Di sini, apakah ingin menambahkan minuman? Kita jawab ya. Untuk memesan, di sini bisa memilih ya. Maka akan dibersihkan layarnya tadi itu. Kemudian menampilkan menu minuman. Sekarang kita pilih green tea milkshake, masukkan indeks 5. Jumlah minumannya berapa? Misalkan kita pesan 2 saja. Di sini ditanya apakah ingin pesan lagi, kita bisa jawab. Kita bisa masukkan indeks Y untuk pesan lagi. Misalkan kita mau pesan mango milkshake, masukkan indeks 4. Jumlah porsi 2. Nah, di sini apa? Ingin memesan minuman lagi? Jika tidak, cukup masukkan input apapun lah, boleh. Misalkan N. Di sini ada menanyakan lagi kepada pengguna. Di sini kita apabila kita menekan Y, maka kita akan kembali ke tampilan menu ramen, dimana kita bisa memesan kembali ramen. Kita coba ya. Di sini akan pesan, maka layar akan dibersihkan dan muncul tabel menu ramen lagi. Kita pesan ramen, masukkan indeks 6. Kita masukkan jumlahnya misalkan 3. Sini pilih kuahnya, misalkan kuah soyu 1, masukkan kuah malam 2, cheese 4. Sini tanyakan apakah ingin memesan menambahkan pendamping. Jika tidak, karena sudah cukup, bisa menekan N. Apakah ingin menambahkan minuman? Jika tidak, cukup menambahkan N. Apakah ingin memesan menu lain? Kita cukup memasukkan N lagi saja. Dan di sini akan tampil detail pemesanannya ya. Tentukan nama pemesan, kemudian ini nomor meja karena dibawa pulang, jadi memasukkan indeks 0. Nah, ini kemudian adalah keterangan pemesanan ke-1 ya. Di sini ada menu utamanya, memanggil tadi itu ramen yang dipesan yang sudah dimasukkan ke dalam indeks nama ramen dengan indeks jumlah pesanan gitu. Jadi akan dipanggil ya, jumlah ramen, dan di sini subtotal harganya ya. Di sini ada keterangan kuah porsi 1, kuah soyu, kuah porsi kedua, kuah cheese. Di sini ada pendamping sama harga pendampingnya juga. Sini juga minuman ya, dan milkshake karena tadi kita memasukkan 3, jadi di sini akan memanggil nilai indeks 3 sesuai dengan nilai yang dimasukkan ke dalam indeks array pada saat proses pemesanan. Dan tadi karena kita untuk memesan lagi menu yang lain, jadi sini akan tampil lagi detail pemesanan kedua, dimana tadi kita hanya memesan ramen saja, yaitu masukkan ramen sebanyak 3 porsi. Total harga subtotalnya itu 90.000. Sini ada keterangan juga ya, sama menampilkan keterangan kuah untuk setiap porsinya. Di sini ada total harga dari keseluruhan menu. Di sini kita misalnya kita masukkan jumlah nominal uangnya itu misalkan 220.000 saja misalkan. Nah, di sini akan ada pernyataan bahwa uang yang dibayar itu kurang. Silahkan input ulang dengan nominal yang pas. Ingat, input ulang dengan nominal uang yang pas. Nah, jadi sisa yang harus dibayar. Oke. Oh, di sini tuh hanya 22.000 ya. Tadi itu bukan 220.000. Jadi sisanya tuh 203.000. Tetapi kita di sini tuh harus menginputkan ulang dengan nominal yang pas. Di sini 225. Oke.
apabila kita selesai melakukan pembayaran, maka nanti tuh variabel yang sudah kita deklarasikan sebelumnya untuk mencetak atau mengcopy data yang sebelumnya sudah kita beri variabel yang kita deklarasikan di awal dengan tipe data offstream, maka tadi itu akan otomatis mengcopy ke notepad dan langsung mencetak printnya apabila perangkat ini itu terkonfigurasi dengan mesin print seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila saya masih berbelit-belit dalam menjelaskan, dan juga mohon maaf bila saya masih banyak kekurangannya karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.